tentang itu dan memadukannya untuk kepentingan tertentu. Sehingga kita bisa nanak nasi, bikin kopi, dan lain sebagainya. Itu karena pengetahuan kita tentang setiap elemen-elemen yang ada di alam semesta ini. Kalau sampai sudah bisa mengendalikan alam ini, apa enggak seperti kekuatan Tuhan juga? Luar biasa. Kalau paranormal mampu membuat tidak hujan dan hujan itu pakai dupa dia, pakai mantra dengan keyakinan tertentu. Kadang berhasil, kadang tidak. Tapi seorang spiritualis mampu tanpa apa-apa. Jangankan kok hujan, tsunami bisa diciptakan. Tapi tidak akan melakukannya itu kalau tidak sungguh-sungguh dibutuhkan. Ya. Seperti halnya yang dilakukan Nabi Nuh dengan banjir besar. Yang membuat banjir besar itu bukan Tuhan, tapi kemarahan Nabi Nuh. Karena Tuhan gak punya marah sama sekali. Bagaimanapun besarnya dosa manusia, tidak akan mengalahkan kesabaran dan kasih sayang Tuhan. Ya. Jadi kemarahan Tuhan tidak akan pernah tersentuh sedikitpun oleh kelakuan manusia yang bejat sekalipun. Tapi yang namanya manusia butuh dimarahi, butuh dihukum. Ya. Nah, untuk menghukum itu, ya Tuhan nggak tahu. Yang tahu siapa? Yang tahu ya sesama manusia. Maka Tuhan menghukum manusia lewat kemarahan orang-orang yang paling sabar dalam kehidupan ini. Nabi Nuh itu cukup sabar. 500 tahun berdakwah. Gagal total. Bahkan anaknya juga, anak istrinya ikut keluar dari jalur. Ya sudah. Nuh bilang tenggelamkan mereka. Sudah nggak produktif lagi. Dan keinginan Nuh disetujui Tuhan. Oke, kemarahanmu memang ukuran maksimal, ukuran minimal untuk manusia. Begitu pula orang tua, kemarahan orang tua bisa jadi kemarahan Tuhan bagi anak-anaknya. Enggak? Jadi tadi mungkin udah melebar jauh nih, tapi tadi yang mau ditanyakan lagi apa? Bedanya ruh. Oh. Ruh dengan tubuh jelas beda. Ya. Ruh dia tidak bisa eksis tanpa tubuh. Ruh dan tubuh itu saling membutuhkan. Karena tidak ada esensi tanpa bentuk. Semua esensi pasti berbentuk dalam keadaan sesederhana apapun. Begitu pula keberadaan Tuhan. Tuhan sebagai esensi, dia juga membutuhkan bentuk. Ya ini. Isi dan bentuk tidak terpisah. Ya, tuh sama dengan ruh dan tubuh. Hanya ruh itu kekal, tubuh tidak. Sehingga tubuh pun untuk mengikuti kekekalan tubuh, kekekalan ruh, maka dia harus siap diganti, siap diperbaharui. Jadi kematian itu adalah peristiwa pembaharuan demi kekekalan itu sendiri. Sebab kekekalan tanpa pembaharuan bisa dibayangkan. Wong sistem yang sampean pakai itu juga selalu diperbaharui. Ya. Begitulah kehidupan. Wong tidur itu aja sendiri juga merupakan pembaharuan. Kalau tidur itu pembaharuan terhadap tubuh, maka kematian adalah pembaharuan terhadap jiwa. Sedangkan ruh nggak butuh pembaharuan apa-apa. Dialah yang menjadi basic dari semua keberadaan. Ya. Jadi yang seperti siang dan malam tadi ya.
Seperti yang bilang tadi, hanya ilusi, tidak ada. Kalau andainya siang dan malam itu ada, suruh siang dan malam itu datang bersama-sama. Kalau jika siang dan malam tidak mampu datang bersama-sama, berarti dia tidak ada. Berbeda dengan ruh dan tubuh. Keduanya bisa dihadirkan bersama-sama. Ruh dan tubuh harus selalu berhadir bersama, tidak bisa dipisahkan. Itu sebagaimana yang diperlihatkan oleh Syekh Siti Jenar ketika dipanggil oleh wali-wali di Demak. Ketika Syekh Siti Jenar dipanggil, dia bilang, Syekh Siti Jenar, nggak ada, yang ada Tuhan. Ya. Akhirnya sekarang Tuhan yang dipanggil. Tuhan nggak ada, yang ada Syekh Siti Jenar. Akhirnya dipanggil keduanya, baru bisa datang. Artinya apa? Ruh dan tubuh itu harus dipanggil kedua-duanya. Nggak bisa datang kalau hanya ruhnya saja atau tubuhnya saja. Itu yang ingin ditunjukkan oleh Syekh Siti Jenar tentang eksistensi kita. Syekh Siti Jenar mengajarkan sesuatu yang realitas. Cuma pada saat itu banyak orang yang tidak memahami peristiwa-peristiwa, pernyataan-pernyataan spiritualitas. Sebetulnya hal-hal yang sangat normal dan jelas. Di sana Syekh Siti Jenar tidak mengaku sebagai Tuhan. Dia mengatakan aku. Kata-kata aku tuh bukan aku badan. Aku ruh, ya kan? Bukan aku badan. Jadi itu hal yang normal. Kalau wali-wali saat itu tidak mampu memahami, itu keterbatasan wali-wali. Yang saat ini wali-wali tadi kan dipuja-puja. Iya, tapi Syekh Siti Jenar dilupakan. Padahal dia gurunya wali-wali. Syekh Siti Jenar luar biasa cerdasnya. Nggak ada orang yang menyamai dia. Wali-wali aja sampai kebingungan. Kecuali satu, Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo itu muridnya Syekh Siti Jenar. Ya, jadi itu peristiwa ruh dan tubuh. Tadi sampai mau bilang apa lagi tadi? Human animalism. Oh ya. Ya. Banyak melukis dan tema lukisannya saat mungkin yang dilihat sama Mas Bambang ini bertemakan human animalism, yaitu